Halo Swipers, kali ini kita akan bahas tentang sesuatu yang penting dan mungkin sering diabaikan, yaitu efek samping obat. Pasti kalian semua sudah nggak asing lagi kan kalau setiap kali minum obat, ada kemungkinan muncul efek samping. Nah, ternyata efek samping dan reaksi obat adalah dua hal yang berbeda. Sebagai apoteker, tentunya kita punya peran yang penting untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang efek samping obat, perbedaannya dengan reaksi obat, serta bagaimana cara mengurangi resiko tersebut. Yuk kita belajar bersama aku, Apoteker Raya, hanya di Farmakepo, kepoin abis farmasi. Swipers, setiap obat memang punya efek samping dan resiko masing-masing yang berbeda. Beberapa obat mungkin memiliki kandungan yang sangat aktif di tubuh kita, sehingga bisa mengakibatkan gejala yang ringan hingga yang beresiko lebih serius. Di sisi lain, ada juga obat yang efek sampingnya cukup kecil, sehingga pengobatannya terkadang terasa kurang efektif. Bahkan, ada obat yang lebih beresiko daripada obat yang lainnya. Makanya, penting banget untuk kita untuk memahami resiko-resiko yang mungkin timbul supaya kesehatan kita tetap terjaga dengan baik. Kali ini, kita akan bahas tentang dua hal yang sering dianggap sama padahal berbeda, yaitu efek samping obat dan adverse drug reaction (ADR) atau reaksi obat yang merugikan. Meskipun keduanya berkaitan dengan reaksi tubuh kita terhadap obat, mereka punya perbedaan yang penting untuk kita ketahui. Kita mulai dari mengenal efek samping obat dulu yuk. Efek samping adalah gejala yang tidak diinginkan yang bisa muncul saat kita mengkonsumsi obat. Hal ini bisa terjadi meskipun kita mengikuti dosis yang dianjurkan dan menggunakan obat dengan benar. Efek samping ini biasanya bisa diprediksi, artinya kita bisa tahu sebelumnya apakah obat tertentu berpotensi menimbulkan efek samping pada tubuh kita. Efek samping itu bisa sangat bervariasi tergantung obatnya. Ada beberapa obat yang sering menimbulkan efek samping yang sudah diketahui banyak orang. Misalnya, yang pertama ada antihistamin seperti difenhidramine, contohnya Benadryl yang sering digunakan untuk mengatasi alergi, ternyata bisa menyebabkan rasa ngantuk. Kemudian ada obat tekanan darah tinggi seperti captopril bisa menyebabkan batuk kering yang mengganggu. Kemudian ada juga antidepresan seperti paroxetin, contohnya Paxil yang dapat menyebabkan kenaikan berat badan. Nah, setiap obat memiliki kemungkinan efek samping yang berbeda. Jadi, penting untuk memantau reaksi tubuh setelah mengkonsumsi obat dan melaporkan ke dokter jika menyebabkan ketidaknyamanan. Lalu, bagaimana dengan adverse drug reaction atau ADR? Nah, ADR itu adalah reaksi tubuh yang selalu negatif dan merugikan akibat pengaruh obat. World Health Organization mendefinisikan ADR sebagai reaksi yang berbahaya dan tidak diinginkan yang terjadi setelah kita mengkonsumsi obat, meskipun sudah mengikuti dosis yang tepat. Jadi, kalau kamu mengalami ADR, besar kemungkinan obat yang kamu konsumsi harus dihentikan atau dosisnya harus dikurangi. Ada beberapa contoh ADR yang sangat serius dan membutuhkan penanganan segera. Beberapa contoh dari ADR yang cukup terkenal dan bisa beresiko sangat serius bagi kesehatan. Misalnya, yang pertama ada obat antibiotik golongan fluoroquinolone seperti ciprofloxacin dapat menyebabkan pecahnya tendon yang bisa sangat menyakitkan dan beresiko tinggi. Kemudian ada juga obat diabetes metformin yang bisa memicu asidosis laktat yang merupakan kondisi serius karena penumpukan asam dalam darah. Selain itu, ada obat penurun kolesterol seperti simvastatin yang bisa menyebabkan kerusakan otot atau rhabdomyolysis yang berbahaya sekali. Kemudian yang terakhir, tidak kalah parah, obat kejang seperti carbamazepine, contohnya Tegretol, bisa menyebabkan ruam kulit parah yang bisa berkembang menjadi kondisi serius yang memerlukan perhatian medis. Tapi Swipers, jangan takut untuk meminum obat ya, karena masih ada cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah ADR. Seperti yang pertama, mendapatkan riwayat medis yang lengkap itu sangat penting, baik dari pasien sendiri maupun dari keluarga. Hal ini bisa membantu dokter atau apoteker mengidentifikasi kemungkinan alergi obat yang pernah terjadi sebelumnya. Selain itu, dokumentasi yang tepat dan akurat tentang alergi obat yang dimiliki oleh pasien juga sangat penting. Jadi, dokter dan tenaga medis lainnya bisa mengetahui riwayat alergi dan memastikan obat yang diberikan tidak menimbulkan reaksi yang merugikan. Kemudian, kita juga harus menggunakan obat dengan cara yang tepat dan sesuai dengan dosisnya. Menghindari penggunaan obat yang tidak perlu atau tidak sesuai dengan indikasi medis, seperti penggunaan antibiotik untuk infeksi virus, bisa membantu mengurangi resiko dari ADR.
Intinya, memahami tentang ADR dan efek samping obat itu sangat penting, karena bisa membantu kita menghindari resiko yang lebih serius. Swipers, nantikan episode selanjutnya yang akan membahas tentang Adverse Drug Reaction atau ADR secara lebih dalam. Info penting untuk para farmasis, sekarang kamu bisa meningkatkan keahlian dan pengetahuan melalui webinar dan microlearning ber-SKP Kemenkes secara gratis. Untuk tahu lebih lanjut, segera download aplikasi SwiperX di Google Play Store atau App Store di HP kamu. Dan jadilah yang pertama untuk tahu tentang semua kesempatan ini. Sampai di sini dulu ya Swipers untuk episode kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke rekan sejawat farmasis yang kamu kenal. Sama jangan lupa untuk nyalain lonceng notification-nya ya Swipers supaya bisa dapat notifikasi konten-konten kefarmasian yang terbaru dari SwiperX Indonesia. Tetap jaga kesehatan ya. Farma Kepo, kepoin abis farmasi. Swipe RX.